Berjumpa kembali di pembahasan vektor ya. Ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Perjelas lagi apa aja itu vektor. Oke, yang pertama besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis itu adalah skalar dan vektor. Oke. Nah, waktu di SMP mungkin kamu udah pernah dengar itu besaran skalar sama besaran vektor. Oke, besaran skalar. Nah, di mana besaran skalar ini adalah besaran yang memiliki hanya besarnya saja. Contohnya itu waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Ini catatannya yang penting dia tidak tergantung sistem koordinat. Artinya dia tidak memiliki arah. Koordinat ini kan sumbu X, Y, Z. Nah, itu menandakan arah. Nah, sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Artinya dia selain memiliki besar, dia memiliki dan tergantung sistem koordinat. Oke, contohnya itu kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, penggambaran dan penulisan notasi vektor. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, ini dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Ini vektor A, vektor B. Coba perhatikan. Vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke kanan. Dan lihat, ini ada 1, 2, 1, 2. Jadi dia arahnya sama, besarnya juga sama. Dua vektor dikatakan tidak sama jika besar sama, arahnya berbeda. Contoh, ini A ke kanan dan ini B. Oke, ini yang perlu diproyeksikan terhadap X dan Y. Oke, maka A tidak sama dengan B. Besar tidak sama, arah sama. Oke, besar A. Ini ada dua. Oke, kita anggap dua kotak ya. Ini 1, 2. Terus B. Ini 1, 2, 3. Besarnya tidak sama, tetapi sama-sama arahnya ke kanan. Maka A tidak sama dengan B. Besar yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Oke. Ini arahnya ke kanan. Besarnya 1, 2. Nah, sedangkan B arahnya ke sini yang harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya itu adalah 1, 2, 3. Besarnya berbeda, arahnya juga berbeda. Maka A tidak sama dengan B. Yang selanjutnya operasi matematik vektor. Operasi jumlah dan selisih vektor dan operasi kali. Nah, jumlah dan selisih vektor kemarin sudah kita bahas di jajaran genjang, segitiga, poligon. Itu di pembahasan sebelumnya udah ada ya, di video sebelumnya sudah ada. Dan yang selanjutnya ini mengenai uraian. Nah, yang kita bahas di sini uraian. Vektor diuraikan atas komponen-komponennya, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misal ya, ini vektor A diproyeksikan terhadap sumbu X, yaitu AX, dan diproyeksikan terhadap sumbu Y, yaitu AY. Oke, nah gitu juga dengan B. Diambil komponennya terhadap X, maka BX. Diambil komponennya terhadap Y, itu adalah BY. Dia terhadap sumbu X itu I, terhadap sumbu Y itu J. Makanya AX tambah AY, tinggal menambahkan I sama J. Terus begitu juga dengan B, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Yang X itu adalah I, Y, J. Maka BXI tambah BYJ. Oke, nah AX, oke, dia AX ini ya, sudutnya dia terhadap sumbu X, maka cos ya. Maka AX ini adalah A cos theta. A cos theta. Dan selanjutnya B, itu juga ya, sudutnya kalau diambil terhadap sumbu X, maka BX-nya itu adalah B cos theta. Dan selanjutnya kalau dia diambil terhadap sumbu X itu cos, berarti otomatis Y-nya adalah sin. Oke. Terus besar vektor A tambah B itu adalah skalar, A tambah B adalah R. Nah, R-nya itu adalah AX tambah BX dan R-nya adalah AY tambah BY.
Makanya dibuat gini ya, AX tambah BX. Berarti yang sama-sama satu koordinat disamakan. Nih sama-sama RX berarti terhadap sumbu X ya. A yang pada sumbu X dan B yang pada sumbu X. Area-nya itu berarti resultan besar vektornya di sumbu Y berarti A pada sumbu Y dan B pada sumbu Y. Nah, besar vektornya itu adalah akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat ya. Setelah dijumlahkan semua komponen pada sumbu X, terus sumbu X-nya itu dikuadratkan. Nah, ini dijumlahkan dulu semua komponen pada sumbu Y, baru dikuadratkan. Maka besar resultannya itu nanti akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nah, tangen theta Rx sudah ada posisi jumlah pada sumbu X dan sumbu Y. Kamu ditanya berapa tetanya, maka tetanya itu adalah, misal ini, dia terhadap sumbu X, sumbu Y. Ini adalah theta, ini theta. Theta. Maka ingat, theta itu kalau ini tangen, kenapa Ry per Rx? Itu ingat aja ya, tan itu adalah tadesa ya. Tadesa. Artinya tangen itu adalah depan per samping. Tadesa, tangan depan per samping. Depannya itu yang mana? Ini berarti sumbu Y. Terus sampingnya yang mana? Yang ini adalah sumbu X. Makanya dia Ry per Rx. Ingat ya, tadesa. Untuk tangan theta itu adalah Ry per X. Maka untuk mencari tetanya itu adalah arcus tangen ya. Di kalkulator ada arcus tangen Ry per Rx. Lanjut, perkalian vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor dan perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor itu ada dua, yaitu perkalian titik atau dot dan perkalian silang atau cross product ya. Terus yang pertama perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor. Nah, C adalah skalar kali vektor. Nah, K ini adalah skalar, A adalah vektor. Maka C adalah K kali ini vektor ya. Vektor C merupakan hasil perkalian antara K dengan vektor A. Antara K dengan vektor A. Catatan, jika K positif maka arah C searah dengan A. Jika K negatif, arah C berlawanan dengan A. Contoh, kalau K itu skalarnya sama dengan 3, ini vektor A ya, vektor A. Maka C itu adalah K 3 kali A, 3A. Nah, ini A, berarti ada 1A, ini jadi 3 dia, 1, 2, 3. Maka inilah yang 3A. Perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama kita ambil dulu dot produknya ya. A dot B itu adalah C. C-nya ini adalah dalam skalar. A vektor, B vektor. Udah, hasilnya adalah skalar. Besarnya C, lihat ini vektor B, ini vektor A. Ini vektor B, ini vektor A. Nah, kalau kita proyeksikan terhadap ini A, diproyeksikan terhadap sumbu X theta, berarti dia AX-nya adalah A cos theta, ya kan? AX. Ini B, ini B ya, terhadap theta, dia berada di sumbu X, maka B-nya itu adalah, BX-nya adalah B cos theta, karena dia berada di sumbu X. Maka besarnya C itu adalah besarnya vektor A, vektor B cos theta. Lanjut, sifat perkalian titik dot produk ya. A dot B sama dengan B dot A. Distributif A dot B tambah C itu sama dengan A dot B tambah A dot C. A dulu dikalikan B itu AB. Udah. Terus A yang kedua A dikalikan dengan C, maka A dot C. Catatan, jika A dan B saling tegak lurus, A dot B adalah 0. Jika A dan B searah, maka A dot B sama dengan A dot B.
Jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min A dot B berlawanan arah ya. Terus lanjut. Perkalian silang atau cross ya. Ingat aja C adalah A cross B. Lihat, A cross B ini menggunakan aturan jempol. A B. Maka kalau dia searah ini, itu C ini A cross B. Nah, yang selanjutnya kalau yang ini C itu kalau ke bawah. Berarti ini A, ini B. Oke, arahnya beda sama tadi ya. Ini berlawanan. Oke. Ini A cross B, gini B cross A. Arah vektor C sesuai aturan tangan kanan. Oke, besarnya vektor C adalah A cross B. A cross B. Oke, kalau tadi di dot menggunakan cos, nah di cross dia menggunakan sin. Sifat-sifatnya tidak komunikatif, artinya A cross B tidak sama dengan B cross A. Jika A dan B saling tegak lurus, A cross B sama dengan B cross A. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, A cross B sama dengan 0. Vektor satuan. Oke, nah vektor satuan ini sama aja, ini A, tapi diproyeksikan terhadap sumbu ada koordinatnya ya, X, Y, Z. Sama seperti tadi, ingat aja kalau X itu berarti I satuan, dan Y itu adalah J, Z adalah K. Maka kalau ada vektor A, kita ambil terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y dan sumbu Z, berarti A-nya ada di X, ada di Y, dan di Z. Tinggal menjumlahkan aja, X itu berarti I, Y, J, Z itu K. Maka vektor A, AXI tambah AYJ, ini ya vektor A ini, AXI tambah AYJ tambah AZK. Lanjut, sifat-sifat perkalian titik atau dot produk vektor satuan. Nah, ingat I dot I, J dot J, K dot K itu hasilnya 1. Pada perkalian titik ingat aja, kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya 1. Kalau dia dikalikan dengan yang lawannya itu pasti 0. Ingat ya, I dot I berarti dia dengan dirinya sendiri, K dirinya dengan dirinya sendiri, makanya hasilnya 1. Ingat ya. Oke, jika dikalikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya 1, dan jika dikalikan dengan kawan yang lain, I dengan K atau I dengan J, itu hasilnya 0. Itu kalau di perkalian dot. Nah, sekarang sifat-sifat perkalian silang atau cross product vektor satuan. Nah, ini lawannya tadi beda ya. I cross I, J cross J, K cross K itu 0. Kalau tadi, kalau di perkalian dot, dirinya dengan dirinya dikalikan itu hasilnya 1. Kalau di perkalian cross, dirinya dengan dirinya sendiri di cross itu hasilnya 0. Oke. Nah, kalau I cross J itu K, J cross K itu I, K cross I itu J. Ingat aja ini. Kalau I cross J hasilnya K. Kalau K cross I hasilnya J. Kalau J cross K itu I. Ingat aja ya, ini perputarannya ini I, J, K. Oke, ingat aja ini ya. Lanjut. Titik A adalah 2, minus 3,4. Ini artinya berarti dia berada di posisi sumbu X, Y, Z. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Oke, vektor A. Nah, vektor A ya, titik A di 2, 3, 4. Maka dia di X, Y, Z berarti 2 itu di I, 3 di J, 4 di K. Karena dia X, Y, Z ya, X, Y, Z. Terus besar vektor A berarti akar kuadrat dari X, Y-nya dikuadratkan, Z-nya dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat, negatif 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berapa? 2 kali 2 itu adalah 4. Terus negatif, ini negatif kali negatif positif. Berarti, oke, biar aja ya, negatif 3 kali negatif 3 itu adalah 9. Terus 4 kali 4, 16 ya. 16. Maka 16 tambah, ini tadi 9 ya. Tambah ini 4. Itu adalah
29. Maka dia hasilnya adalah akar dari 29. Ini X, ini jadi 2 berada di sumbu X, 3 berada di sumbu Y, 4 di sumbu Z. Tapi 3 ini kan minus, berarti dia berada di minus Y. Maka tinggal buat aja bahwa X itu tadi I, Y adalah J, Z adalah K. Berarti 2I kurang 3J kurang 3J dan 4K. Oke. Terus vektor satuannya tinggal cari aja akar kuadrat kan. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya akar 29. Nah sekarang ini tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor di bawah ini. A, 2I kurang 2J tambah 4K. B, I kurang 3J tambah 2K. Oke, di sini ada vektor A, 2I kurang 2J tambah 4K. Terus B itu adalah I kurang 3J tambah 2K. Nah, pertama-tama kita buat dulu nih vektor A, vektor B. Dia dalam komponen I, J, K. Oke. A di I dia sebesar berapa? 2. Oke. A pada posisi J dia minus 2. Vektor A di K nya berapa? 4. Terus B posisi I nya I ini berarti 1 ya. Terus ini pada J dia minus 3. Terus pada K dia 2. Nah kalau di perkalian cross bahwa dia yang sejenis itu hasilnya 0 ya. I cross I 0, J cross J 0, K cross K itu 0. Nah sekarang berarti kita fokus ke yang nih I, J, K. Oke, bahwa I cross J itu adalah K, J cross K itu adalah I. Oke, lanjut. Nah sekarang kita mau mengambil yang I. Yang pertama kita kerjakan dulu ya. I cross J itu adalah K. I cross J ya, kita ambil dulu I cross J, berarti I cross J berarti I dengan J ini ya, berarti 2 kali minus 3. Oke, 2 kali minus 3 dikurang 1 kali negatif 2. Ini dalam posisi komponen K ya. 2 kali minus 3 minus 6 kurang 1 kali minus 2 minus 2. Oke, ini kaya. Terus negatif 6 positif, negatif kali negatif positif ya, positif 2 dalam posisi K. Negatif 6 tambah 2 berarti iya negatif 4K. Terus I cross J, sekarang kita ambil ya J cross K. J cross K sama dengan J cross K berarti I. Oke. J cross K. Tampil ya. J cross K berarti negatif 2 kali 2. Oke. Negatif 2 kali 2. Kurang. Oke. Ini. Terus ini ya. Negatif 3 kali 4. Nih posisinya di I. Oke, negatif 2 kali 2 berarti negatif 4 kurang negatif 3 kali 4 negatif 12. Ini I. Oke, negatif 4 kurang negatif kali negatif positif ya, positif 12. Negatif 4 tambah 12 berarti 8I. Oke, 8I. Sekarang IJ K J K I. Sekarang KI J. Oke, kita ambil sekarang KI J ya. K cross I itu adalah
J. Oke, K dengan I ya, ini KI. Oke, kita ambil ini ya, 4, ini 2 kali 2, 2 kali 2, kurang 4 kali 1, 4 kali 1, ini posisi J, 2 kali 2, 4, 4 kali 1, kurang 4. Oke, 4 kurang 4, 0, J. Jadi kita buat berarti di vektor A itu adalah AXI tambah AYJ tambah AZK. Ayo, berarti dia di AXI di posisi I berapa? Oke, di posisi I dia 8 ya, 8I. Di posisi J tambah 0J. Oke, 0 ya, di posisi J 0. Terus di posisi K dia negatif 4K. Berarti ini 8I kurang 4K.